Halo Sobat Baku Hantam, kembali ke berita alutsista dalam negeri. Melansir dari indomiliter.com, kemarin PT PAL Indonesia melaksanakan tahapan penting dalam pembangunan proyek Frigate Merah Putih Arrowhead 140, yaitu First Steel Cutting atau pemotongan plat baja pertama untuk unit kedua Frigate Merah Putih di workshop fabrikasi divisi kapal niaga. First Steel Cutting atau cutting of the first steel plate adalah tahap awal dalam pembangunan konstruksi kapal yang menandai dimulainya fabrikasi fisik kapal. Ini adalah momentum penting dalam proyek pembangunan kapal dan ini menandai transisi dari fase desain dan perencanaan ke fase produksi. Jadi nggak cuma omon bos ya. Nggak kesampaian. Setelah upacara, proses pemotongan baja yang lebih besar dimulai. Lembaran baja pun dipotong dibentuk sesuai dengan kebutuhan struktur kapal, dan potongan baja yang telah dipotong dihubungkan melalui proses pengelasan untuk membentuk bagian-bagian utama kapal, seperti pelat lambung, rangka, dan kompartemen lainnya. Untuk unit Frigate pertama Merah Putih, pemotongan plat baja telah dimulai pada Desember 2022 yang artinya jika tidak ada kendala, maka pembangunan Frigate akan rampung dalam waktu 69 bulan kemudian. Jadi kalau kalian ingin melihat Frigate Arrowhead ala-ala Indonesia, ya 69 bulan kemudian ya kalian jangan meninggal lah bos ya kan ya. Kalau Babcock menandatangani perjanjian lisensi desain dengan PT PAL pada September 2021 yang mendukung pembangunan dua unit Frigate Arrowhead 140 di fasilitas pembuat kapal Indonesia di Surabaya. Arrowhead 140 atau 140 ini didasarkan pada desain Frigate Eivor Hudvik Class yang sebelumnya dikembangkan untuk Angkatan Laut Kerajaan Denmark. Proyek ini telah dicap secara lokal sebagai proyek Frigate Merah Putih. Dan Frigate Merah Putih memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 140 meter dengan lebar 19 meter, berat muatan penuh 6.626 ton, dan mampu digeber dengan kecepatan maksimal 28 knots. Dan dengan tonase yang besar, frigate yang kelak menjadi flagship TNI Angkatan Laut ini dapat berlayar tanpa bekal isi ulang selama 21 hari. Dengan daya jarak jelajah Frigate Merah Putih ini sebesar 9.000 nautical mile atau sekitar 16.666 km. Sementara awak kapal perang Frigate Merah Putih ditaksir akan mencapai 143 personil. Ini untuk persenjataan juga Arrowhead bukan kaleng-kaleng kongguan. Arrowhead dibekali dengan CMS Advent termasuk sistem peluncur vertikal dengan 12 sel untuk rudal permukaan ke udara atau rudal SAM jarak menengah, vertical launch system 12 sel terpisah untuk SAM jarak jauh, dan 16 sel vertical launch system untuk rudal permukaan ke permukaan, ini untuk menggeprek kapal-kapal asing. Kemudian akan dibekali juga dengan 2 meriam 76 mm dan close-in weapon combat kaliber 35 mm. Wah, ini kalau kita punya 20 unit aja kayak gini nih, saatnya menginvasi Timor Leste sama Vanuatu ya kan Wah. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita baik bagi PT PAL dan Angkatan Laut Indonesia ini? Silakan komentar kalian di bawah. Nanti nyuruh bercanda-bercanda, resiko digedor Kopaska saya ya kan.